Oke anak-anak, biasanya dalam menentukan reaksi asam basa, anak-anak kadang-kadang pasti bingung bagaimana sih caranya kita menentukan produk dari hasil reaksi suatu asam dengan basa. Biasanya perlu anak-anak pahami dan ketahui bahwa jika asam bereaksi dengan basa, itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, seperti itu ya. Asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Nah, sekarang bagaimana contoh penerapan persamaan reaksinya? Misalnya asamnya adalah HCl. Kemudian basanya adalah NaOH. Maka bagaimana cara menentukan produk hasil reaksinya? Ya, jadi kita harus melakukan ionisasi pada masing-masing senyawa asam dan senyawa basa tersebut. HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sementara NaOH terionisasi menjadi Na+ plus OH-. Nah, di sini kita lakukan substitusi di mana yang positif akan berikatan dengan yang negatif, seperti itu ya. Sehingga hasilnya diperolehlah garam karena muatan plus dan minnya ini udah setara, plus 1 dan min 1, berarti langsung rumus kimia garamnya adalah NaCl ditambah H+ ketemu OH- akan menghasilkan H2O. Kemudian kita cek apakah persamaan reaksi ini udah setara atau belum. H di kiri ada 2, di kanan juga sudah ada 2. Cl di kiri ada 1, di kanan juga 1. Na di kiri 1, di kanan 1. O di kiri 1, di kanan juga sudah 1. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, contoh lainnya misalnya pada H2SO4 direaksikan dengan KOH. Bagaimanakah hasil reaksinya? Tentunya kita harus lakukan ionisasi terlebih dahulu. Di sini jumlahannya ada 2, berarti 2H+. Kemudian jika anak-anak lupa SO4 itu muatannya berapa, lihat aja jumlah atom H-nya atau jumlah ion H+-nya. Jumlah ion H+ di sini adalah 2, maka SO4-nya itu bermuatan 2-. Seperti itu. Kemudian KOH. K itu ingat golongan 1A berarti dia K+. OH itu muatannya OH-. Nah, sekarang kita lakukan penata ulangan untuk menentukan hasil reaksinya. Ingat, yang positif akan berikatan dengan yang negatif, begitu pula berikut ini yang positif berikatan dengan yang negatif. Ingat, yang positif selalu di depan. Nah, K+ dan SO4 2-. Kalau kita buat orak-oreknya di sini di bawahnya, K+ dan SO4 2-. Ternyata muatan positif dan muatan negatifnya berbeda. K positif 1, SO4 negatif 2. Jadi kalau kita membuat rumus kimia harus setara antara muatan positif dan muatan negatif. Berarti yang harus dikalikan di sini adalah K-nya. K-nya harus dikali 2. Sehingga terjadilah muatan positifnya 2, muatan negatifnya juga 2. Artinya udah setara, maka rumus kimia kita bisa tentukan. Jumlah dari ion tersebut kita bawa ke belakang untuk membuat rumus kimianya. Sehingga hasilnya adalah K2SO4. Kita sudah memperoleh garamnya adalah K2SO4. Kemudian H+ ditambah OH-. Nah, di sini kalau H+ tambah OH- pasti hasilnya H2O. Kemudian mari kita cek untuk persamaan reaksinya. H di kiri ada 2 pada H2SO4, 1 pada KOH. Berarti totalnya ada 3 atom H di kiri, di kanan baru 2. Sekarang kita cek SO4, di kiri ada 1, di kanan juga sudah ada 1. Untuk atom K di kiri ada 1, di kanan ada 2. Berarti K pada KOH kita kalikan 2, sehingga jumlah K sudah sama. Sekarang kita cek sekali lagi H-nya, H di kiri 2 ditambah 2 itu 4, berarti di kanan baru 2, kita kalikan 2 juga biar sama-sama 4. Sekarang kita cek jumlah O-nya. O-nya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. SO4 di kiri tetap 1, di kanan juga tetap 1, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Seperti itulah cara menentukan hasil reaksi suatu asam dengan basa.